Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, seseorang yang menderita gagap ini biasanya kesulitan untuk berbicara atau berkomunikasi gitu ya. Biasanya akan mengulang-ulang kata atau memperpanjang ucapan suatu kata seperti itu. Nah, kalau untuk di tataran anak-anak ini sebenarnya normal atau biasa atau umum terjadi ketika mereka belajar untuk berkomunikasi gitu ya. Tapi kalau kondisinya akhirnya dalam jangka waktu yang panjang seperti itu, ini bisa mengganggu kegiatan mereka di sekolah ataupun kegiatan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kesadaran gagap pada anak, dan juga memperingati hari ini kebetulan adalah sebagai Hari Kesadaran Gagap Internasional. Namun sebelum membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa manfaat dari pentingnya pendampingan orang tua pada anak. Kita lihat yang pertama ya. Mengawasi perkembangan anak. Nah, bagi orang tua nih yang melakukan pendampingan terhadap anak, ini bisa mengawasi tumbuh kembang si anak ini sendiri gitu ya. Meskipun mungkin sekarang banyak yang menggunakan jasa babysitter gitu ya untuk merawat anaknya, tapi memang peran orang tua ini sangat penting untuk mengawasi nih tumbuh kembang si anak itu seperti apa. Oke, kita lihat yang kedua. Memberikan semangat, yang namanya anak-anak ini kan pasti juga perlu mood booster. Nah, salah satu mood booster terbaik untuk anak-anak adalah orang tua. Bagaimana kemudian kita punya quality time sama anak-anak, untuk ngobrol sama anak-anak, untuk diskusi. Nah, ini bisa memberikan sesuatu yang positif gitu ya, atau semangat bagi anak-anak itu sendiri. Kita lanjut, yang selanjutnya, menjadikan anak berprestasi. Anda pernah notice nggak sih kalau anak-anak yang berprestasi di sekolah gitu ya, itu biasanya mereka dekat sama orang tuanya, entah itu sama mamanya atau papanya gitu. Nah, biasanya juga yang terjadi ketika anak-anak ini kurang berprestasi di sekolah itu ketika mereka nggak mau deket gitu, nggak mau ngobrol sama orang tuanya, entah itu sama mamanya atau sama papanya. Jadi penting sekali untuk membuat bagaimana kemudian anak kita bisa berprestasi kalau ada pendampingan yang yang intens gitu ya dari orang tua ke anak. Kita lanjut selanjutnya. Membantu menyelesaikan masalah. Nah, bukan orang dewasa saja yang punya masalah, ternyata anak-anak pun punya masalah. Simpel mungkin kayak di sekolah gitu ya, ada kasus bullying gitu. Nah, mungkin anak-anak ada yang mendapatkan kasus bullying. Nah, bagaimana kemudian pendampingan orang tua ini baik sekali bagi anak-anak yang memang mempunyai masalah seperti itu ya. Kita lihat yang terakhir, anak menjadi percaya diri. Nah, ini menjadi satu hal yang penting, bagaimana kita membangun rasa percaya diri anak dari dini, karena ini bisa menjadi bekal mereka ketika nanti di dewasa. Nah, percaya diri ini bisa didapat ketika memang ada pendampingan khusus dari orang tua ke anak. Oke, itu dia tadi manfaat pentingnya pendampingan orang tua pada anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas pentingnya pendampingan orang tua pada anak. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ayu Sutomo, MPSI Psikolog. Selamat pagi Mbak Ayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Madlias, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Mbak Ayu juga baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ayu, hari ini kita akan membahas pentingnya pendampingan orang tua pada anak gitu ya. Kita lihat yang pertama nih, apakah benar dengan adanya pendampingan orang tua pada anak dapat mengawasi perkembangannya? Jelas kalau itu iya ya, yang namanya didampingi, kemudian mengetahui tahapan demi tahapan perkembangan anak karena memang melakukan pendampingan secara intens ya tentunya betul sekali gitu kan. Jadi pendampingan satu hal yang penting untuk dilakukan oleh orang tua supaya bisa mengetahui tahapan-tahapan perkembangan anaknya itu tercapai dengan baik atau tidak. Sehingga pada akhirnya ketika gitu ya misalnya ada kasus di mana tahapan perkembangannya itu nggak sesuai dengan tahapan perkembangan tugas perkembangan anak seusianya, maka orang tua bisa langsung cepat untuk kemudian menangkap gitu ketidaksesuaian tersebut dan bisa cepat untuk melakukan tindakan untuk mengejar kekurangannya gitu. Tentunya itu kan akan sangat membantu mengoptimalisasi tumbuh kembang anak gitu. Oke, berarti memang bisa mengoptimalkan tumbuh kembang si anak ketika ada pendampingan yang khusus gitu ya dari orang tua. Meskipun sesibuk apapun, meskipun kita tinggal di Jakarta gitu ya, kota yang sangat gitu kan, fast moving gitu ya, tetap harus ada waktu untuk memberikan pendampingan ke anak gitu ya.
Oke, kita lanjut yang Iya. kedua nih Mbak Ayu. Apakah benar dengan adanya pendampingan orang tua dapat memberikan semangat bagi anak? Iyalah pastinya, Mbak Des kalau misalnya didampingi semangat nggak? Semangat dong. Sangat ya pastinya. Karena memang kadangkala gitu kan, seperti halnya kalau kita berbicara mengenai relasi, kemudian adanya kehadiran orang tua, adanya quality time yang baik antara orang tua dengan anak. Saat anak kemudian merasa down, pada saat anak kemudian merasa tidak bersemangat, dia bisa tahu bahwa ada orang yang siap untuk mendukung dia, hadir secara penuh untuk mendukung dia gitu. Cuma memang kemudian ketika berbicara mengenai pendampingan, apa artinya gitu pendampingannya tuh harus penuh banget gitu kan dari pagi sampai sore didampingi terus yang sibuk gimana gitu. Nah, itu sebetulnya yang bisa dikondisikan untuk berbagi tugas dengan pasangan atau mengatur waktu berkualitas di pagi hari atau di sore hari yang nggak perlu misalnya selama itu tapi ada waktu yang berkualitas gitu sehingga membuat anak tidak merasa sendirian. Anak tahu bahwa ketika dia berada dalam masalah tersulit pun gitu dia tahu bahwa ada orang tua yang siap untuk mendampingi dia, yang siap untuk mendukung dia dan memberikan support atas apapun yang terjadi pada anak. Jadi anak merasa secure, anak merasa aman dan ketika anak sudah merasa aman, anak tahu bahwa dia didukung, maka dia akan ada kaitannya dengan kepercayaan dirinya dia, kemudian keberanian dia untuk mengambil keputusan dan hal-hal baik yang kemudian tentunya bisa menjadi potensi dari anak itu sendiri begitu. Oke, bisa menggali gitu ya. Oke, kita lanjut Mhm, ke yang ketiga. Apakah benar dengan adanya pendampingan orang tua menjadikan anak berprestasi? Kayak kita sering notice gitu nggak sih Mbak Ayu? Maksudnya kayak anak-anak yang mhm, ya. berprestasi ini biasanya tuh lebih cenderung dekat ke orang tua. Apakah itu ke mamanya atau ke papanya gitu? Bener nggak sih kira-kira? Mhm, mhm, mhm. Oke, memang kalau misalnya kita berbicara, anak berprestasi itu kemudian biasanya, dekat dengan orang tua, tapi kita nggak bisa memukul rata seperti itu. Apalagi kalau kemudian kita berbicara mengenai dekatnya seperti apa sih? Mhm. Dekatnya itu kualitas waktunya yang terus-terusan bersama atau dekat secara dekat dalam artian kuantitas waktunya yang selalu bersama atau dekat dalam artian memang memiliki waktu yang berkualitas gitu. Karena banyak juga kok kita melihat, beberapa orang tua yang bekerja kemudian memiliki anak yang juga cukup berprestasi begitu dan bahkan ada di beberapa penelitian gitu memang disampaikan juga pada beberapa anak dengan orang tua yang keduanya bekerja atau ibunya bekerja itu justru punya kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian kemandirian yang lebih baik gitu yang pada akhirnya hal tersebut kan merupakan modalitas juga yang diperlukan oleh individu untuk kemudian berhasil atau untuk kemudian sukses di aspek kehidupannya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dekat dengan orang tua, apakah kemudian itu pasti akan anak yang sukses pasti yang dekat dengan orang tuanya? Kemungkinan iya, tapi kalau kemudian dibilang bahwa yang orang tuanya nggak punya banyak waktu, kemudian enggak dong, ya nggak gitu juga gitu. Karena di banyak penelitian ternyata nggak seperti itu pemaparannya gitu. Oke, memang mungkin ada kemungkinan tapi kemudian, tidak selalu bisa dipukul rata gitu ya. Oke, kita lanjut yang Benar, seperti itu. selanjutnya. Apakah benar dengan adanya pendampingan orang tua dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak dan ternyata memang anak meskipun, anak-anak mereka juga punya masalah gitu ya, nggak hanya orang dewasa ya Mbak Ayu ya? Iya ya, tapi mungkin kadar level masalahnya itu berbeda Mhm. gitu kan. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah sejauh mana sebetulnya orang tua membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Kalau kemudian membantunya itu terlalu jauh, terlalu memberikan bantuan yang terlalu jauh pada anak, bahkan tidak memberikan anak kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan kemudian menyelesaikan masalah anak bahkan sebelum anaknya itu meminta untuk masalahnya diselesaikan atau bahkan ada kondisi di mana membuat setting situasi di mana kalau bisa anaknya nggak kena masalah nih gitu. Itu juga sebetulnya kurang bijaksana gitu. Karena sebenarnya pada saat anak berada pada masalah, dia juga sedang melatih kompetensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah itu caranya harus gimana. Ia sedang menumbuhkan inisiatif-inisiatif di dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah harusnya seperti apa. Inisiatif dalam hal apa? Dalam hal berbicara, dalam hal mencari problem solving. Problem solving gimana dia bisa ngomong, dia bisa mungkin cari cara dia sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi setidaknya muncul inisiatif tersebut ketika terjadi masalah pada anak gitu. Tapi bukan berarti abai juga anaknya ada masalah ya sudah didiamkan saja. Ada satu statement penting yang mungkin perlu disampaikan pada orang tua dari orang tua kepada anak yaitu make sure dalam waktu-waktu ngobrol atau quality time itu make sure bahwa ketika kamu ada masalah kamu tahu bahwa ada ibu dan ayah ya yang siap untuk support kamu. Jadi cerita ya masalahnya. Atau ketika kita melihat anak kita berada dalam masalah, kita lebih kepada menawarkan bantuan
lakukan. Kita tanyakan pada dia, sudah perlu atau belum ibu dan ayah bantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau perlu kamu bisa bilang, sembari orang tuanya itu memantau gitu. Sebetulnya dia bisa nggak menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ketika memang anaknya terlihat sudah membutuhkan bantuan, ya kita bisa hadir untuk memberikan bantuan. Modelnya bisa macam-macam, memberikan bantuan berupa support bahwa yuk hadapi sendiri di depan, ibu dan ayah ada di belakang untuk support kamu. Atau kira-kira memang kalau kita melihat anak kita sepertinya udah nggak mampu untuk menghadapi hal itu gitu kan, karena ada situasi-situasi yang seperti itu, ya kita yang hadir. Boleh nggak ibu dan ayah yang menghadapi orang ini gitu, karena kan kadangkala anak juga merasa saya masih bisa kok handle ini gitu. Kita aja sebagai orang tua yang kadangkala merasa bahwa ini kayaknya nggak bisa deh, dia udah main bantu aja. Sebenarnya hati-hati dengan treatment perilaku yang seperti itu. Dikhawatirkan tuh justru mematikan kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah dan memiliki inisiatif dalam menyelesaikan masalah hidupnya gitu, men. Oke, berarti diajari untuk menjadi problem solver gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang Iya. engage and activate untuk mereka belajar tentang life skill, sebenarnya di usia berapa sih anak-anak ini bisa diajarin tentang life skill, dan apakah memang memungkinkan untuk diajarin life skill atau soft skill gitu dari sedini itu, Mbak Ayu? Ah, iya, sedini mungkin sebenarnya udah bisa, asalkan memang sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, Mhm, begitu mhm. kan. Kalau misalnya anak-anak usia umur 3 tahun gitu, 3 tahun itu kan dia secara motorik, itu mulai sangat aktif, Mhm. bergerak sana sini karena udah bisa mulai lari lebih cepat, naik tangga lebih cepat atau apa segala macam. Kemudian tahapan usia itu juga sebetulnya pembentukan inisiatif anak itu sudah mulai terbangun. Artinya dia mau mulai banyak melakukan banyak hal sendiri, kayak mau mulai buka pintu sendiri, narik apa misalnya mainannya dia sendiri gitu. Nggak ada salahnya untuk sepanjang kita lihat itu tidak berbahaya, kayak dia mau buka pintu sendiri gitu. Terus udah gitu kita lihat dia kesulitan, tapi kita diamin dulu gitu. Kemudian dia pada akhirnya bisa untuk membuka itu. Itu justru bagus banget. Itu kan mengajarkan dia kemandirian. Di satu Mhm. sisi itu juga menumbuhkan kepercayaan diri bagi dia kalau oh ternyata saya bisa ya menyelesaikan tugas ini. Ternyata saya bisa ya atau mampu ya untuk menyelesaikan tugas ini. Itu related banget dengan kepercayaan diri yang dibentuk atau yang akan tumbuh pada diri anak seperti itu. Jadi kalau ditanya dari umur berapa, dari sedini mungkin udah bisa gitu latihan Mmm. kemandirian itu. Cuma memang tugas-tugasnya harus disesuaikan dengan tahapan usia anak. Jangan terlalu jauh yang pada akhirnya membuat anak ngerasa, aduh kok ini nggak bisa saya lakukan, pada akhirnya putus asa dan tidak percaya diri. Jangan juga yang terlalu mudah sehingga membuat anak ngerasanya ah ini gampang gitu. Nah itu yang Har perlu untuk disesuaikan Harus gitu. disesuaikan dengan umur dan tahapan tumbuh kembang si anak, jangan sampai frustasi dan nggak percaya Mm-mm. diri. Nah, ngomong-ngomong nggak percaya diri, kita lihat yang kelima nih. Ternyata apakah benar dengan adanya pendampingan orang tua, anak menjadi percaya diri? Iya benar ya, anak menjadi percaya diri kurang lebihnya gitu atas adanya support dan dukungan dari orang tua. Kepercayaan diri itu tumbuh dari lingkungan terdekat seorang anak. Biasanya dipupuk dari kecil, kemudian tumbuh dari lingkungan terdekatnya. Siapa sih lingkungan terdekatnya yang paling sering ditemuin sama anak? Ibunya, ayahnya, kalau ada nenek kakeknya, kakak adiknya. Disitulah anak merasa percaya diri dan kompeten ketika lingkungannya kemudian mendukung untuk seperti itu. Adanya dukungan dari orang tua, adanya pendampingan dari orang tua dalam taraf yang cukup ya. Tentunya dalam taraf yang cukup, kita selalu bicara dalam taraf yang cukup karena berlebihan atau berkekurangan itu nggak baik gitu. Itu sangat mungkin atau sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri anak. Kalau pendampingan orang tuanya terlalu berlebihan, dalam artian kayak kita bahas tadi, Matt, apa-apa dibantuin, apa-apa diselesaikan sama orang tuanya. Ketika dia sampai di dunia luar tanpa adanya orang tua, dia akan merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa nih. Karena biasa-biasanya selalu ada mama atau papa yang atau mbak yang selalu bantu saya untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan saya dari yang kecil sampai yang besar gitu. Nah, pendampingan yang tepat tentunya akan sangat membantu anak untuk punya rasa percaya diri yang cukup begitu. Oke, berarti nggak directly membantu, tapi kemudian Mm-mm. mengawasi dan mendampingi untuk mereka juga mencari cara gitu ya, supaya mereka juga bisa Iya, mandiri benar. dan percaya diri gitu ya? Benar. Karena kalau dibantu terus-terusan nanti yang ada malah merasa pada saat keluar ketika nggak ada figur-figur yang biasanya hadir untuk membantu gitu, itu malah justru kesulitan untuk kemudian menyesuaikan dengan ini kok nggak ada yang bantu, akhirnya tugas perkembangannya nggak terkejar gitu.
gitu, Mat. Oke, berarti memang harus sedari dini mungkin untuk mengajari anak-anak, mendampingi anak untuk bisa jauh lebih percaya diri juga, mandiri dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Ayu Sutomo pagi hari ini sudah berbagi bersama Sama-sama. kita. Kita doakan semoga anak-anak Indonesia lebih cerdas, kuat dan pastinya Amin. berprestasi seperti itu ya. Terima kasih Mbak Ayu, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.